Mensyukuri apa yang kita miliki hari ini adalah bukti keikhlasan sebagai seorang hamba. Tapi mengusahakan impian yang belum ada itu adalah bukti ikhtiar sebagai seorang hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Jika rizki diibaratkan buah di atas pohon, maka akan ada buah-buah yang berjatuhan tanpa kita bekerja keras, mudah kita ambil. Tapi sebagai seorang hamba, kita hanya diperbolehkan mengambil buah yang layak makan, alias tidak belatungan, tidak busuk, dan juga yang milik kita. Ya, sama banget nih kalau dianalogikan, ada rizki yang memang sudah Allah sengaja jatuhkan, tinggal kita ambil. Tapi ada rizki juga yang kalau kita usahakan lebih dahsyat lagi, naik ke atas pohon, mengambil buah jauh lebih banyak lagi, itu juga bisa jadi hadiah dari Allah sebagai ikhtiar kita. Apa kabar sih di awal bulan Oktober? Masya Allah, tabarakallah, 2 bulan lagi 2023. Ayo langsung dicek-cek kira-kira resolusi apa sih yang belum tercapai di 2022 ini? Jujur ya, Bun Ai juga agak sedikit panik ya, karena pas lihat buku tujuan itu masih banyak banget yang belum tercapai. Tapi masih berharap keajaiban di 2 bulan terakhir menuju 2022. Mudah-mudahan Allah mudahkan dengan segala impian-impian kita, teman-teman. Oke, untuk hari ini kembali lagi kita ke pengaturan budgeting, yaitu adalah gaji 250.000 per minggu. Ini benar-benar gajian ya, teman-teman. Jadi bukan kayak anggaran sayur doang atau misalnya buat jajan-jajan doang. Ya, balik lagi. Kalau Bunda bilang cukup, nanti disangkanya pelit. Kalau Bunda bilang nggak cukup, nanti malah kayak membuat down si penerima gaji yang tadinya bersyukur mendapat 250.000, malah nanti menganggap bahwa hidupnya paling menderita. Sebelum mulai budgeting, gak bosan Bunda ingetin untuk selalu mencintai berapapun income kita. Karena ketika income kita meningkat, itu akan menjadi sebuah cerita bahwa kita pernah bertahan dengan income yang kecil. Atau bahkan saat kita gak ada income sama sekali, kita baru sadar bahwa income itu meskipun sedikit, meskipun ya tidak membuat segalanya cukup, tapi bisa membuat kita bertahan hidup, teman-teman. Oke, jadi di sini langsung aja Bunda kasih langkah-langkah untuk supaya cukup di 250.000 ini ya. Oke, langkah yang pertama adalah tidak ada stok di sini. Jadi benar-benar beli seperlunya. Terus nanti Bunda juga bakal kasih sedikit tips untuk menabung. Berapa juga yang harus dikumpulin untuk si dana darurat. Nanti insya Allah kita akan bahas sampai akhir video. Makanya jangan di skip-skip. Jangan lupa juga tulis komentar di kolom komen yang belum Bun Ai sapa, atau mau disapa kembali boleh banget, atau yang mau didoain boleh banget. Siapa tahu ya doa kita ditulis terus diaminin banyak orang. Baik yang aminnya secara tertulis atau amin di dalam hati, tiba-tiba Allah kabulkan. Wih, itu kan luar biasa ya. Oke, jadi lanjut ya. Yang kedua adalah belinya dalam saset aja atau tidak dalam kemasan besar. Jadi nggak ada stok-stok, beli seperlunya. Karena kalau dalam kemasan besar, biasanya itu secara alam bawah sadar makanya juga bakalan lebih banyak. Kecuali emang udah ada kontrol di dalamnya, kayak Bun Ai dulu kan pakainya tuh sasetan, terus ganti kan ke refillan kemasan yang besar-besar gitu ya. Terus Bun Ai pernah kayak bandingin gitu, oh ternyata satu saset ini sekitar 3 tutup botol yang kecil-kecil. Jadi sekarang ukurannya itu pakai tutup botol ya teman-teman. Oke, lanjut yang ketiga adalah sisihkan yang mahal terlebih dahulu. Jadi di sini Bunda nulisin kebutuhan yang pertama beras 4 liter katanya cukup, itu sekitar Rp32.000. Aneka sabun 15.000, minyak plus bumbu 30.000, sayuran 75.000, listrik atau pulsa. Jadi berganti-gantian, itu seminggu jatahnya Rp25.000. Totalnya 177.000 ya teman-teman. Oke, sabar, tenang, Marimar, Esperanza dan segala teman-teman ya. Pasti bakalan bilang nggak cukup Bunda, itu mah dikit banget. Tenang dulu ya. Gini ya, kita mau ngomongin konsep cukup nggak cukup nih.
Oke, bismillah Bun Ai analogikan ya. Seperti misalnya Bun Ai waktu belum nikah ngeliat baju ukuran L, itu pasti bakal bilang ini mah kegedean banget, kedombrongan, bisa buat Bun Ai sama siapa gitu. Tapi ketika sudah menikah, mohon maaf, dan alhamdulillah mengembang dengan sangat baik. Sekarang ngeliat baju L kayak ya kekecilan, ini sih nggak muat. Yes, seperti itu konsep cukup dan tidak cukup. Konsep cukup dan tidak cukup. Mohon maaf belibet ya di awal bulan. Udah biasalah Bun Ai ya. Jadi kalau kita dalam posisi ngerasa nih uang kita saat ini masih misalnya 2,5 juta, kita bakal ngelihat orang yang 250.000 tuh dijamin sama kita tuh bakalan gak cukup. Tapi kalau misalnya nih ya emang udah dihadapkan dengan ukuran yang 250.000, itu mau nggak mau itu pasti Allah kayak ngasih kekuatan tambahan untuk ayo pasti cukup, pasti bisa. Terus kayak mau jajan tuh bener-bener kayak ada remnya. Nanti kalau saya jajan nanti nggak bisa makan lagi nih besoknya. Terus kayak gitu ya teman-teman. Nah ketika megang 250.000 ngeliat 2,5 juta itu seolah-olah besar. Padahal kalau ditanya, kamu enak banget ya 2,5 juta. Kalau aku jadi kamu mau udah yahui banget gitu ya. Katanya 2,5 juta apa? Apaan? Saya mah setiap bulan juga masih kurang. Nah sama deh kayak baju tadi. Jadi sebenarnya besar atau kecil itu tergantung memang biasa kita standarnya yang mana gitu. Kalau 50 juta ngeliat 2,5 juta juga pasti akan bilangnya kecil ya teman-teman. Nah ini Bunda ada saran, nanti kan sisa uangnya ini Rp73.000. Jadi kalau bisa dana tak terduganya 30.000, ada modal usaha. Jadi nyimpan setiap minggu itu Rp15.000, lain-lainnya Rp23.000. Oke, sekarang kita masuk langsung ke realita yang terjadi ya. Ini kan memang 250.000 per minggu. Kita harus jujur bahwa mepet. Jadi kalau kita mau berprogres kan, kita juga nggak boleh cuma nikmati proses tapi tidak berprogres, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi setiap kita berproses, kita juga harus punya progres atau kemajuan dari proses kita. Jangan cuma kayak menikmati proses terus nggak ada perkembangan, itu kan kalau bisa dihindari. Nah kalau saran dari Bun Ai, jadi setiap minggu nih nyimpan 15.000. Nanti kalau udah 1 bulan kekumpul antara 50.000 atau 60.000, mulai pengembangan usaha. Ingat, ketika ada ujian, angle yang kamu lihat jangan ujiannya, tapi solusinya. Fokus terus ke solusi, sehingga Allah tuh kayak ngerasa, wow hambaku ini ikhlas banget ya. Jadi kayak dikasih jalan terus sama Allah gitu ya teman-teman. Ini mohon maaf banget ya, dampingnya kayak ngos-ngosan nih sambil ngegendongin si baby Akne ini. Emang Masya Allah senang banget sama si Koko Balon. Gak apa-apa deh ya, nanti ada masanya dia udah gak mau lagi digendong kan ya. Oke, jadi lanjut nih. Terus dengan 50.000 bisa usaha apa sih Bun Ai? Misalnya nih beli makaroni sekilo, dibungkus-bungkusin, dijualin, dititip ke warung, atau bahkan di depan rumah aja. Jangan malu, lakukan terus. Kalau nggak laku, besoknya coba lagi, sampai nanti di titik Allah kasihan sama kita, pasti dikasih jalan ya teman-teman. Yang namanya usaha itu ibaratnya 7 kali jatuh 8 kali bangkit. Nah kalau menurut Bun Ai kayak gitu ya. Atau misalnya bisa jual es mambo, atau reseller, atau join banyak kan sekarang yang tinggal kita posting gambar, terus ada yang beli, tinggal kita dropship, itu bisa juga. Atau jualan cilok, Bun Ai dulu jualan cilok loh. Modalnya tuh sedikit tapi alhamdulillah ya, itu berkah banget sih. Pokoknya intinya selalu cari peluang ya teman-teman. Jadi kalau bisa setiap minggu itu dari gajinya tuh nyisahin Rp15.000. Nah ini untuk saran budgetingnya, yang pertama adalah memasak dengan 1 jenis lauk. Udah, kalau sayur aja. Mau orang bilang misalnya pelit banget sih makan gitu doang, udah nggak apa-apa. Dibanding nanti kamu makannya heboh tapi tetap sakit karena pusing bayar pinjaman, mendingan makan apa adanya. Bilang sama Allah, doa sama Allah, ya Allah meskipun ya makanan saya seolah sederhana, yang terpenting adalah menjadi wasilah saya beribadah kepada Engkau jauh lebih baik lagi. Percuma juga kan makanan yang mewah, heboh tapi gak bisa bikin kita beribadah. Siapa tahu dengan makanan yang sederhana malah kita kayak semangat beribadah. Nah itu lebih berkah lagi rizkinya. Yang kedua adalah usahakan belanjanya per 3 hari, jadi jangan per hari juga, takutnya malah boros. Yang ketiga, menabung recehan untuk dana darurat. Nah di sini Bun Ai bikin challenge Rp100.000 ya. Ini kolomnya itu ada 40, 10 kolom 1.000-an, 20 kolom 2.000-an, dan 10 kolom 5.000-an teman-teman.
Kenapa Bunda bikinnya 5.000, 2.000, 2.000, 1.000 ya? Karena Bunda berharap sih setiap minggu minimal bisa menyisakan Rp10.000. Jadi 5.000, 1, 2.000, 2.000 dicoret 1 dan 1.000-an. Nah ini challenge-nya Rp100.000. Lakukan ini sebanyak 10 kali untuk membentuk dana darurat kamu pertama kali. Jadi Rp1.000.000 untuk dana daruratnya pertama kali. Dan di sini Bunda mau nambahin sedikit gitu ya, kata-kata bahwa saat uang kurang kita tuh hanya punya impian yang membuat kita terus berjuang. Jadi hidup ini semuanya rata, semua 24 jam, hidup ini semuanya rata, diberikan energi sama Allah. Tinggal bedanya adalah semangat kita dan yakin kita bahwa impian kita suatu saat pasti Allah kabulkan. Kalaupun tidak dikabulkan, semuanya minimal pernah kita perjuangkan. Waduh, nggak terasa ya udah sampai di akhir video. Bun Ai sapa-sapanya secara global dulu ya. Untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel keluarga Bun Ai, like, komen positif, subscribe. Terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Jadi ini aja yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.